Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pokok pemikiran sastrawan yaitu Motinggo Bosye. Apakah kalian tahu siapa Motinggo Bosye? Mari kita simak pemaparan berikut. Motinggo Bosye atau Bustani Jalil adalah pengarang Indonesia yang paling produktif, menulis roman atau novel, cerpen, drama, dan puisi. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai aktor, sutradara, dan pelukis. Beliau lahir di Kupang Kota, Lampung, 21 November 1937 dan meninggal di Jakarta 18 Juni 1999. Motinggo Bosye memperkaya dan mengembangkan bakat yang dimiliki dari berbagai segi dengan cara berinteraksi dalam berbagai bidang sastra, seni rupa, teater, film, serta jurnalistik. Selanjutnya kita beralih kepada karya-karya yang dimiliki oleh Motinggo Bosye. Apakah kalian siap? Mari kita simak. Yang pertama, ini ada lukisan Motinggo Bosye. Dapat dilihat dari kedua lukisan tersebut, keduanya memancarkan keindahan alam. Yang pertama, keindahan alam dari gunung, dan yang kedua, keindahan alam hamparan bunga-bunga. Tahun 1972-an, beliau mulai menekuni dunia perfilman dengan menulis skenario film dan menyutradarainya. Film yang disutradarainya adalah Biarkan Musim Berganti, Cintaku Jauh di Pulau, dan Takkan Kulepaskan. Lalu, tahun selanjutnya yaitu tahun 1994, beliau bersama istrinya menunaikan ibadah haji. Kemudian sepulangnya dari Tanah Suci, ia menulis sebuah karya yang berjudul Bernama di Atas Masjidil Haram. Tidak hanya film, beliau juga memiliki karya yang berupa drama seperti Malam Jahanam, Badai Sampai Sore, Nyonya dan Nyonya, dan lain-lain. Berikutnya juga terkumpul beberapa cerpen seperti Keberanian Manusia, Matahari Dalam Kelam, Nasihat untuk Anakku, dan lain-lain. Ada Badai Sampai Sore, yang kedua Rindu Ibu Adalah Rinduku, dan yang ketiga Dosa Kita Semua. Pembahasan ini akan saya paparkan. Yang pertama, mengenai sinopsis dari Badai Sampai Sore. Drama Badai Sampai Sore menceritakan persahabatan antara Dat dan Sunarto, yakni seorang penderita penyakit paru-paru yang mengharuskannya rawat inap di rumah sakit. Biasanya Dat selalu mengunjungi Sunarto, tetapi kali ini Dat merupakan orang yang paling terlambat mengunjungi Sunarto di rumah sakit. Karena beberapa hari setelah menjenguknya, Sunarto telah keluar dari rumah sakit. Suatu hari, Dat menemui sahabatnya dan Sunarto pun menceritakan tentang dirinya dan kejadian yang ada di rumah sakit. Sunarto sendiri itu mempunyai sahabat di rumah sakit yang bernama Salmon. Nah, keakraban antara Sunarto dan Salmon itu berawal pertemuannya ya di rumah sakit, yang dimana Sunarto dan Salmon itu sama-sama mengidap penyakit paru-paru. Jika dilihat dari profesi, Sunarto ialah seorang seniman, sedangkan Salmon merupakan seorang guru sekolah rakyat. Namun, dari keduanya pun memiliki kisah percintaan yang berbeda. Yang pertama, Sunarto. Sunarto ini sekarang memiliki seorang kekasih yang bernama Suparni, seorang juru rawat. Sedangkan Salmon memiliki seorang istri yang bernama Jainab. Tetapi Jainab ini hanya baru sekali menjenguk Salmon di rumah sakit. Salmon ini selalu menunggu sang istri yang bernama Jainab ini. Dia hanya dapat memandangi sebuah potret yang tertata rapih di mejanya dan menanti kehadiran Jainab. Ia selalu menunggu setiap hari dari pagi sampai ujung sore. Berbeda dengan Sunarto. Sunarto selalu bertemu dengan Suparni karena Suparni adalah seorang juru rawat. Kisah percintaan yang dialami oleh Salmon tidak seperti layaknya pasangan suami istri yang mempunyai kenangan indah bersama buah hati. Karena Salmon dan istrinya belum dikaruniai anak.
Salmon yang selalu merindukan kunjungan dari sang istri muncul rasa gelisah dan menimbulkan tanda tanya pada benaknya mengapa istrinya tak juga datang untuk mengunjunginya lagi. Suatu hari, Sunarto kedatangan seseorang yang tak pernah ia duga, yaitu Eni. Masa lalu Sunarto yang telah menjadikannya sebagai seorang penderita penyakit paru-paru. Kedatangan Eni ini untuk meminta Sunarto menuliskan sepucuk surat yang isinya tentang Sunarto mencintai Eni. Surat tersebut akan diberikan kepada Syamsuddin yang telah menyakiti hati Eni. Akan tetapi, permintaan Eni ditolak oleh Sunarto, dan Eni pun kesal pada Sunarto. Namun, Eni masih berusaha membujuk Sunarto, tetapi Sunarto tetap pada pendiriannya yaitu menolak permintaan Eni. Hal tersebut membuat Eni kesal dan memutuskan untuk pergi pulang. Di sisi lain, Salmon mendapatkan informasi dari dokter bahwa Zainab akan menjenguk Salmon. Salmon pun terkejut dan merasa informasi dari dokter hanya sebatas mimpi. Informasi tersebut memberikan kebahagiaan yang tak terkira bagi Salmon, dan sontak ia tertawa keras. Namun, ketika itu pula, Salmon merasa ada sesuatu di mulutnya tapi tak ingin dikeluarkannya. Pada akhirnya, Salmon pun mengambil sapu tangan yang ada di meja dan dibenamkannya ke mulutnya hingga keluar darah. Belum sempat menemui sang istri, ia terlebih dahulu menemui ajalnya. Kepergian Salmon memberikan kesedihan kepada Sunarto yang tidak mengetahui kejadian sebenarnya, hingga ia bertanya kepada Suparni mengenai kedatangan istri Salmon. Suparni pun menjawab bahwa benar adanya kedatangan Zainab ke rumah sakit. Zainab didampingi oleh seorang lelaki dengan kondisi sedang hamil. Perempuan bernama Zainab ini memiliki akhir kisah yang bahagia. Sedangkan Sunarto telah memiliki rencana untuk menikahi Suparni yang telah setia dan senantiasa menjaganya selama di rumah sakit. Rencana tersebut diceritakan kepada Dat, yang tentunya setuju atas keputusannya untuk menikahi Suparni. Selanjutnya, yaitu ada karya yang berjudul Dosa Kita Semua. Ini mengisahkan kehancuran sebuah rumah tangga yang dialami oleh Wahab yang telah meninggalkan keluarganya selama 2 tahun. Setelah ia pulang ke rumahnya, terdapat tulisan bahwa rumah ini akan dijual. Dan nyatanya yang pada akhirnya, sang istri telah kembali ke pelukan mantan suaminya. Lebih tepatnya, itu bukan mantan suami. Karena pada dasarnya, Romlah belum resmi bercerai dengan Madikin. Pertemuan Romlah dengan Wahab diawali dari kepergian Romlah yang meninggalkan suaminya yaitu Madikin. Ia pergi karena selalu mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dalam artian selalu dianiaya. Romlah memutuskan untuk kabur bersama anaknya bernama Surama, dan mereka pergi naik bus. Di bus mereka bertemu dengan nenek tua yang terlihat baik sekali. Bahkan ia menawarkan tempat tinggal kepada Romlah. Akan tetapi, selang beberapa hari, Romlah mendapatkan perilaku yang tidak senonoh dari cucu nenek tua tersebut. Sehingga Romlah pun pergi dari rumah tersebut, lalu bertemu dengan Wahab. Ketika itu, Wahab menawarkan tempat tinggal kepada Romlah, dan Romlah pun setuju untuk tinggal di rumahnya. Hari demi hari, tumbuhlah benih-benih cinta antara Romlah dan Wahab, yang pada akhirnya mereka pun menikah dan memiliki 3 orang anak. Rumah tangga Romlah dengan Wahab pun hancur karena dorongan dari Surama. Surama menceritakan keburukan Wahab kepada ibunya. Surama sangat membenci Wahab yang telah meninggalkan istri dan anaknya, sehingga ia mengarang cerita tersebut. Selanjutnya ada karya yang berjudul Rindu Ibu Adalah Rinduku, yang mengisahkan seorang ibu yang telah ditinggalkan oleh suaminya karena meninggal dan memiliki 6 orang anak. Setelah dewasa, ke-6 orang anak tersebut pencar, entah keberadaannya di mana. Yang pertama, Tomo, tidak diketahui keberadaannya.
didengar ia sudah menjadi seorang pelaut. Yang kedua, Surti, ia hamil di luar nikah. Lalu ia menikah, namun rumah tangganya hancur. Yang pada akhirnya ia memiliki seorang anak yang bernama Boni, lalu bercerai dan menikah lagi dengan seorang pengacara yang ternyata pengacara tersebut telah memiliki istri. Lalu ada Liani dan Sinta, yaitu mereka telah menjadi seorang penyanyi yang hebat hingga sibuk dan lupa kepada ibunya. Dan Kemal yang menjadi manajer dari Liani dan Sinta. Yang terakhir ada Faruk. Faruk adalah seorang anak yang selalu ingin membahagiakan ibunya, hingga ia melupakan dirinya sendiri, melupakan kesehatannya, dan lain sebagainya. Dia selanjutnya akan memaparkan mengenai pokok pemikiran Mutinggo Bushe. Dengan adanya karya sastra yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dari ketiga karya Mutinggo Bushe mengandung unsur kehidupan rumah tangga, cintaan, dan persahabatan. Unsur kehidupan rumah tangga tersebut tertera pada tiga karya seperti Dosa Kita Semua, yang mengisahkan kehancuran sebuah rumah tangga. Lalu Badai Sampai Sore, kehidupan rumah tangga antara Saum dan Cainab yang belum dikaruniai anak, tetapi Cainab paling dan berhasil memperoleh anak dari suami baru. Dan Rindu Ibu Adalah Rinduku, kisah cerita dari salah satu anak bernama Surti yang memiliki permasalahan rumah tangga. Cerita berawal dari hamil setelah nikah, lalu bercerai, setelah cerai, menikah kembali dengan suami yang ternyata telah memiliki keluarga. Tidak hanya berkaitan dengan rumah tangga saja, melainkan percintaan juga, termasuk ke dalamnya, seperti cinta terhadap ibu yang tepat dalam karya Rindu Ibu Adalah Rinduku, dan cinta palsu belaka Sunarto dengan Eni yang akhirnya Sunarto menemukan cinta sucinya dengan Suparni dalam karya Badai Sampai Sore. Selain itu, karyanya memuat mengenai persahabatan, seperti Hesti yang membantu Chris dan Liz yang sedang kesulitan dalam karya Rindu Ibu Adalah Rinduku. Persahabatan Dat dan Sunarto, lalu persahabatan antara Sunarto dengan Talmun yang sama-sama mengidap penyakit paru-paru dalam karya Badai Sampai Sore. Karya-karya Mutinggo Bushe dapat memberikan sebuah makna kehidupan yang dalam seperti halnya dalam karya Rindu Ibu Adalah Rinduku. Memiliki makna bahwa bahagiakan dan sayangilah ibu selagi ada, serta ingatlah bahwa surga ada di telapak kaki ibu. Makna selanjutnya terdapat dalam karya Dosa Kita Semua yang mengajarkan bahwa sebagai manusia jangan menyia-nyiakan seorang karena akan menimbulkan rasa penyesalan. Lalu dalam karya Badai Sampai Sore ialah kehidupan seseorang yang telah berbuat jahat tidak harus berakhir hancur. Sekian dari hasil pemaparan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.